Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 1, apa kabarnya kalian? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Berjumpa kembali di Sentra Imtak bersama Bapak Miftahul Huda. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mengingatkan jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu. Baik, teman-teman, hari ini tema kita adalah energi, yakni jenis energi yang ada di bumi. Baik teman-teman, kita bahas satu persatu apa aja sih energi yang ada di bumi. Yang pertama, yang terbesar yang dimanfaatkan oleh manusia saat ini adalah energi fosil. Apa sih energi fosil itu? Energi fosil adalah energi yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan dan makhluk hidup prasejarah yang terkubur di dalam perut bumi. Nah, teman-teman, apa saja sih bentuk energi fosil ini? Nah, contoh dari energi fosil adalah yang pertama minyak bumi. Nah, minyak bumi ini dapat diolah oleh manusia menjadi bahan bakar kendaraan seperti solar, bensin, dan lain sebagainya untuk menghidupkan kendaraan. Ya, kebanyakan sekarang menggunakan bensin ataupun solar. Nah, selain itu, hasil minyak bumi ini berupa aspal dan juga oli, kemudian ada lilin, dan masih banyak lagi turunan-turunannya dari hasil minyak bumi ini. Yang kedua adalah batu bara. Batu bara ini digunakan untuk menghidupkan mesin uap atau menghasilkan uap yang bisa dibuat untuk perusahaan-perusahaan besar menggerakkan mesinnya, atau juga sebagai pembangkit listrik tenaga uap PLTU ya. Bahan bakarnya adalah batu bara. Yang ketiga adalah gas bumi. Nah, ini gas bumi juga dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia, untuk memanaskan ruangan, untuk menyalakan kompor dan lain sebagainya. Yang keempat adalah energi nuklir. Ini juga berasal dari fosil, namun pemanfaatannya butuh kemampuan atau teknologi yang sangat canggih, karena nuklir ini juga selain menghasilkan energi yang sangat besar, juga memiliki resiko yang besar. Baik, inilah energi fosil ya teman-teman. Yang kedua adalah energi alternatif atau energi pengganti. Karena kenapa harus ada energi alternatif? Karena energi fosil ini selain dia akan habis ketika digunakan terus-menerus, juga memiliki efek samping, yaitu polusi. Memiliki nilai polusi yang cukup tinggi yang dapat merusak lingkungan atau udara yang ada di bumi. Oleh karena itu dibutuhkan adalah energi alternatif, energi pengganti, agar polusi bisa dikurangi. Nah, energi alternatif atau energi pengganti ini adalah energi yang berasal dari
alam dan dapat terbarukan. Contoh dari energi alternatif itu seperti energi matahari yang minggu lalu kita bahas ya, yang pekan lalu kita bahas. Kemudian energi panas bumi, energi air, dan energi angin. Nah, inilah beberapa contoh tentang energi alternatif atau energi pengganti. Ya, panas bumi bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik juga. Nah, air ini juga bisa dimanfaatkan banyak sekali ya. Energi air bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik juga bisa. Dan yang keempat juga energi angin. Ya, dirubah menjadi energi listrik juga bisa. Karena di kehidupan ini yang paling besar adalah energi listrik. Energi matahari yang tersedia juga bisa dirubah menjadi energi listrik. Ya, inilah energi alternatif yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Namun penggunaan energi alternatif ini membutuhkan teknologi yang sangat rumit ya, sehingga masih belum begitu banyak yang menggunakan karena membutuhkan teknologi yang rumit dan tergantung dengan kondisi suatu daerah. Nah, berkaitan dengan angin teman-teman, di sentra Imtak ini Bapak mengangkatnya untuk membahas bagaimana angin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa saja. Nah, teman-teman, ternyata di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan dua fungsi angin ya. Yang pertama adalah sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menciptakan angin itu nikmat. Kenapa sebagai nikmat? Karena angin bisa membantu tumbuhan untuk berkembang biak berupa penyerbukan ya. Yang kedua, angin bisa menghasilkan hujan ya, karena angin yang berhembus bisa mengumpulkan butiran-butiran air yang ada di udara karena penguapan menjadi mendung yang tebal dan menghasilkan butiran hujan. Nah, dan juga angin bisa membantu kapal berlayar ya. Dengan bantuan angin juga pesawat bisa terbang. Inilah kenikmatan dari angin yang Allah ciptakan. Jadi kita harus bersyukur atas angin yang Allah berikan. Nah, yang kedua, selain sebagai nikmat, ternyata Allah juga menciptakan angin ini bisa menjadi azab bagi manusia, sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran surah Rum ayat 41 ya, surat Az-Zariyat ayat 41 sampai dengan 42 ya. Di sana Allah menceritakan tentang kaum Ad yang dimusnahkan dengan air ya. Jadi angin juga bisa menjadi azab ya. Dengan angin Allah bisa memusnahkan sebuah tempat. Seperti kita bisa melihat contoh yang sekarang terjadi ya, sebagai peringatan untuk kita, dimana tetangga kita ya yang ada di seberang pulau ya, ini di pulau NTT sana, mengalami musibah angin yang dimana angin itu bisa memporak-porandakan apa yang ada di daratan, baik itu rumah maupun jembatan yang kokoh, tetap hancur terkena angin ya teman-teman. Jadi itulah peringatan dari Allah. Jadi ada dua hal yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang angin ini. Yang pertama, angin sebagai nikmat. Yang kedua adalah angin sebagai azab.
Baik teman-teman, selanjutnya Bapak menambahkan kosakata bahasa Arab. Hari ini Bapak mengangkat tema pekerjaan ya teman-teman. Yang pertama al-fallahu, artinya petani. Al-fallahu petani. Al-fallahu petani. Kedua al-jaishu, artinya tentara. Al-jaishu tentara. Al-jaishu tentara. Yang ketiga as-samaku, artinya nelayan. As-samaku nelayan. As-samaku nelayan. Yang keempat mudarrisun, artinya guru. Mudarrisun guru. Mudarrisun guru. Yang kelima at-tayyaru, artinya pilot. At-tayyaru pilot. At-tayyaru pilot. Nah teman-teman, inilah kosakata bahasa Arab kita. Silakan teman-teman semua menghafalkannya. Baik teman-teman, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik apa yang Bapak sampaikan. Semoga teman-teman mendapatkan hikmah dari apa yang kita pelajarin hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.